teman desa yang suka membantu. Di sebuah desa tua, hiduplah seorang anak laki-laki baik hati bernama Ming. Ming suka membantu orang dan berteman dengan semua orang. Setiap pagi, Ming akan menyapa tetangganya dengan senyuman lebar. Dia akan membantu orang tua membawa tas mereka dan bermain dengan anak-anak. Desa itu memiliki kebun besar di mana semua orang menanam makanan mereka. Suatu hari, angin kencang menjatuhkan beberapa tanaman. Ming dan teman-temannya dengan cepat mengambil tanaman tersebut dan menaruhnya kembali. Mereka bekerja sama dan menyelamatkan kebun. Ming juga suka berbagi. Dia membagikan mainannya kepada anak-anak lain dan makanannya kepada hewan-hewan yang lapar. Desa itu bahagia karena adanya Ming. Semua orang merasa diperhatikan dan bahagia. Dan begitulah kisah tentang anak laki-laki yang membantu Ming di desa tua mengajarkan kepada kita tentang nilai luar biasa dari membantu orang lain dan menjalin persahabatan. Tiga jenis dinosaurus. Dahulu kala, di dalam hutan yang hijau subur, hiduplah 3 dinosaurus lama bernama Deniscibrachiosaurus, Tinasitriceratops, dan Rexiterax. Suatu hari yang cerah, Denny melihat Tina berusaha mencapai beberapa daun lezat di pohon tinggi. Tina berkata, "Oh, daun-daun ini terlihat enak sekali, tetapi terlalu tinggi bagiku untuk mencapainya." Denny tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, Tina. Leher panjangku bisa membantu kita mengambil daun-daun itu." Dia meregangkan lehernya tinggi ke atas, mencabut daun-daun tersebut, dan membagikannya dengan Tina. Tina dengan senang hati mengunyah daun-daun tersebut dan berkata, "Terima kasih, Denny. Kau adalah sahabat terbaik yang bisa dimiliki Triceratops." Beberapa saat kemudian, ketiga teman itu mendengar rongan keras dari kejauhan. Itu adalah Rexiterax meminta pertolongan. Rex berkata, "Hai, teman-teman. Aku tersesat di dalam badai ini. Bisakah kalian membantu aku menemukan jalan pulang?" Denny dan Tina saling melihat dan mengangguk. Mereka tahu mereka harus menemukan teman mereka. Dengan berani, mereka berjalan melalui badai mencari Rex. Akhirnya, mereka menemukannya berlindung di bawah pohon besar. "Jangan khawatir, Rex, kami di sini untuk membantu," kata Denny dengan penuh keyakinan. "Kami akan membawamu kembali ke keluargamu dengan aman." Dengan kekuatan gabungan mereka, Denny dan Tina membawa Rex kembali ke keluarganya. Rex sangat berterima kasih dan berkata, "Terima kasih, Denny dan Tina. Kalian berdua adalah sahabat sejati." Sejak hari itu, ketiga dinosaurus itu tahu bahwa mereka selalu bisa mengandalkan satu sama lain. Mereka bermain bersama, membantu satu sama lain, dan membuat hutan menjadi tempat yang bahagia untuk semua. Dan begitulah cerita tentang dinosaurus baik hati, Deniscibrachiosaurus, Tinasitriceratops, dan Rexiterax, mengajarkan kita nilai persahabatan, kebaikan, dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan. Dizzy, si dinosaurus yang tersesat. Dahulu kala, di sebuah hutan yang luas dan hijau, ada seekor dinosaurus kecil bernama Dizzy. Dizzy adalah dinosaurus yang ramah. Tetapi suatu hari, dia tersesat. Dia mengembara menjauh dari keluarga dinosaurusnya saat mengejar seekor kupu-kupu.
Daisy melihat sekelilingnya dan tidak dapat menemukan jalan kembali. Dia merasa takut dan sedih. Roar, di mana keluargaku? Teriaknya. Saat itu, dia mendengar pekikan yang ramah. Itu adalah Terry, si pterodactyl yang suka menolong. Terry berkata, Jangan khawatir, Daisy. Aku akan membantumu menemukan keluargamu. Terry terbang tinggi dan melihat sekeliling dengan sayapnya yang besar. Dia melihat keluarga Daisy di kejauhan. Dengan bimbingan Terry, Daisy dengan senang hati berlari kembali ke keluarganya. Mereka memeluknya erat-erat, lega menemukannya. Daisy berterima kasih kepada Terry dengan senyum lebar. Terima kasih, Terry. Kamu adalah pahlawanku. Sejak hari itu, Daisy belajar untuk tetap dekat dengan keluarganya dan tidak berkeliaran sendirian. Jadi, kisah Daisy dinosaurus yang hilang dan Terry, pterodactyl yang suka menolong, mengajarkan kita pentingnya untuk tetap bersama orang-orang yang kita cintai dan berterima kasih kepada teman-teman yang suka menolong. Tommy dan kebun ajaib. Pada tahun 3000, dunia dipenuhi dengan teknologi yang luar biasa. Robot-robot berdengung dan mobil-mobil terbang di angkasa. Tapi ada seorang anak kecil bernama Tommy yang mencintai alam. Tommy tinggal di kota besar, tapi dia memiliki taman ajaib di atap rumahnya. Di kebunnya, dia menanam bunga-bunga berwarna-warni dan buah-buahan yang lezat. Setiap hari, Tommy menyirami tanaman-tanaman itu dan berbicara kepada mereka dengan penuh cinta. Dia tahu bahwa bahkan di masa depan, alam sangatlah penting. Suatu hari, Tommy melihat seekor lebah kecil berdengung di sekitar bunganya. Lebah itu tampak lelah dan lapar. Dia segera mengambil beberapa nektar manis dan dengan lembut memberi makan lebah itu. Lebah itu dengan senang hati berdengung. Dan Tommy tersenyum. Seiring berjalannya waktu, taman ajaib Tommy semakin besar dan indah. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk melihat oasis hijaunya. Meskipun teknologi ada di mana-mana, kecintaan Tommy terhadap alam menginspirasi orang lain. Mereka mulai menanam pohon dan merawat lingkungan juga. Tindakan kebaikan kecil Tommy menjaga kelestarian alam di masa depan, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Jadi, kisah Tommy dan Taman Ajaib mengajarkan kita bahwa bahkan di masa depan yang sudah maju, merawat alam sangatlah penting, dan tindakan kecil dapat menciptakan dampak yang besar. Lee, anak yang baik hati. Dahulu kala di dataran Cina, hiduplah seorang anak kecil bernama Lee. Lee adalah anak yang sangat baik hati dan suka menolong orang lain. Pada suatu hari yang cerah, Lee melihat seorang kakek tua yang sedang berjuang untuk membawa kayu bakar yang berat. Lee berlari ke arah kakek itu dan berkata, "Biar saya bantu, kakek." Lee membawa kayu bakar itu sambil tersenyum lebar. Kakek itu berterima kasih kepada Lee dan membalas senyumannya. Di hari yang lain, Lee melihat sekelompok burung yang sedang berkicau. Lee mengambil beras dari sakunya dan menaburkannya untuk dimakan burung-burung itu. Burung-burung itu berkicau dengan gembira dan berterima kasih kepada Lee dengan kicau lembut mereka. Kebaikan Lee tidak berhenti sampai di situ. Dia sering berbagi makanannya dengan anak-anak lain,
dan dia memastikan semua orang merasa senang dan diperhatikan. Orang-orang di desa menyebut Li sebagai penolong kecil. Li merasa bangga namun tetap rendah hati. Demikianlah kisah anak yang baik hati. Li di Cina kuno mengajarkan kita nilai yang luar biasa dari sikap suka menolong dan menunjukkan kasih kepada orang lain.